pohon sawit yang seakan tak berujung. Di tengah perjalanan, terdapat beberapa villa yang terlihat tidak terurus. Bangunan-bangunan ini dulunya dibangun dengan konsep rumah kebun oleh pengelola lahan perkebunan. Namun kini telah dibiarkan lapuk oleh waktu, mengisyaratkan bahwa mereka telah lama ditinggalkan villa-villa tersebut. Dulunya memang ditujukan untuk dijual, tetapi karena sepi peminat, akhirnya dibiarkan terbengkalai. Meski demikian, jalan yang menuju lokasi tersebut yang berupa cor beton masih terlihat terawat. Meskipun beberapa bagian sudah mulai rusak, lokasi perkebunan ini berada di kawasan yang akan menjadi proyek Bukit Algoritma. Sebuah proyek besar yang disebut-sebut sebagai Silicon Valley-nya Indonesia. Namun, meskipun proyek ini sering disebut dalam berita, pihak kecamatan setempat mengaku belum menerima kabar resmi mengenai proyek tersebut di ujung perjalanan. Setelah melintasi perkebunan sawit dan villa-villa, terdapat sebuah bangunan megah dengan tulisan clubhouse di bagian atasnya. Bangunan ini, seperti yang dijelaskan oleh Purnawan, adalah milik Pak Budi Handoko, dan kawasan tersebut memang dikelola oleh keluarganya, Dane Handoko, Direktur Utama PT Bintang Raya Lokalestari BRL, yang juga terlibat dalam penyediaan lahan untuk proyek Bukit Algoritma, menjelaskan alasan dibalik bangunan yang terlihat terbengkalai tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perusahaannya mulai mengelola kawasan Cikidang sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 dengan fokus pada perkebunan dan agrowisata. Bangunan villa yang terbengkalai sebenarnya adalah bagian dari konsep rumah kebun yang diberikan sebagai bonus kepada mitra yang ikut berkebun. Villa-villa ini tidak dijual secara langsung, melainkan sebagai bagian dari simbiosis usaha tani yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petani setempat. Namun, karena sebagian besar pemiliknya adalah orang kota, ekosistem jualan yang diharapkan tidak berjalan sesuai rencana. Dehani menjelaskan bahwa niat awalnya adalah untuk menciptakan jaringan yang menguntungkan tanpa perlu melalui birokrasi yang berbelit-belit. Namun, kenyataannya, bangunan-bangunan tersebut akhirnya ditinggalkan karena kurangnya minat dan dukungan dari pemiliknya yang mungkin lebih fokus pada kehidupan kota. Gedung ini bukan hanya sekadar bangunan tua yang terbengkalai. Di balik dinding-dindingnya yang usang, tersembunyi rahasia-rahasia yang menakutkan. Cerita-cerita yang membuat nyali siapapun ciut hanya dengan mendengarnya. Pintu yang tak pernah berhenti bergerak malam itu. Kegelapan sudah menyelimuti gedung Shaolin. Angin malam berbisik melalui celah-celah dinding, menyanyikan lagu-lagu sunyi yang menambah kesan mencekam. Endang, seorang pria berusia 52 tahun yang menjadi penjaga malam di gedung itu, duduk termenung, meresapi kesunyian yang begitu dalam hingga terasa menghimpit. Tetapi kesunyian itu tak bertahan lama. Pukul 19 WIB, sebuah suara mulai terdengar, suara yang menggema dari ujung lorong yang gelap. Suara pintu yang terbuka, tertutup, terbuka lagi. Seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang memainkan sebuah permainan. Endang mendengarnya dengan jelas, tapi ia mencoba mengabaikannya. Berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Namun, waktu terus berjalan dan suara itu tak kunjung berhenti. Ia melangkah masuk ke dalam kantor, berharap bisa lari dari suara yang membuntutinya. Tapi suara pintu yang bergerak itu masih terdengar. Cerita-cerita mistis tentang gedung ini sudah sering didengar Endang. Banyak yang pernah melihat hal-hal aneh di sana, dari pintu yang bergerak sendiri hingga kursi yang tiba-tiba bergeser tanpa sebab. Suara besi yang ditarik memekakan telinga, menggema di ruangan kosong itu. Suara itu tajam dan dingin, seperti jeritan dari dunia lain, menghantui setiap penjuru ruangan, membuat bulu kuduk Endang berdiri. Di malam yang sepi itu, ruangan kantor berubah menjadi labirin ketakutan yang tak berujung. Suara-suara dari alam gaib, hantu di balik jendela villa. Namun, tidak hanya gedung utama yang menyimpan misteri. Di kampung Shaolin yang terkenal, ada villa-villa tua yang dibangun dengan konsep rumah kebun. Villa-villa ini, yang dulunya mungkin dipenuhi tawa dan canda, kini hanya menjadi saksi bisu dari suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang berkeliaran.
Banyak yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat makhluk berdiri di balik jendela atau melihat tangan yang melambai dari kegelapan, seakan mengundang siapa saja untuk mendekat, masuk ke dalam kegelapan yang tak terjelaskan. Cerita ini bukanlah sekadar kisah yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak di malam hari. Ini adalah kisah nyata yang dirasakan Gedung Shaolin dan kampung di sekitarnya. Mungkin saat Anda mendengar cerita ini, Anda merasa aman di tempat Anda berada sekarang. Tapi ingatlah, kegelapan selalu mengintai, dan siapa yang tahu, mungkin suatu hari Anda akan mendengar pintu yang bergerak sendiri, suara besi yang ditarik, atau melihat bayangan di sudut mata Anda. Kegelapan selalu ada, menunggu untuk menyambut siapa saja yang berani datang terlalu dekat. Dan itulah semua cerita yang telah kami kumpulkan tentang Gedung Shaolin dan villa-villa di perkebunan ini. Apakah